Oke, sudah. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Pak Haji. Salam kenal lagi ya. Salam kenal Pak. Nice to meet you. Saya nggak ganggu kan? Enggak Pak. Oke Pak Adi. Jadi ini saya Adi. Seperti yang udah saya WhatsApp ya. Saya itu calon pengajar muda dari Indonesia Mengajar. Jadi memang tujuannya kita akan ditugaskan sebagai pengajar muda nanti untuk lebih banyak untuk mengajar anak-anak sekolah dasar, tapi di wilayah-wilayah yang di daerah-daerah terluar di Indonesia lah. Sebenarnya tujuannya kenapa saya mau wawancara Pak Adi, karena pengen tahu aja sih Pak Adi kan sebagai orang tua juga ya, punya anak yang masih SD ya. SD 1, masih balita 1. Oke, nah sebenarnya selama ini persepsi Pak Adi itu tentang pendidikan itu seperti apa dan gimana sih menerapkan itu ke anak Pak Adi secara garis besar. Nanti kita akan banyak ngobrol kayak gitu ya. Pendidikan buat saya. Ya maksudnya kalau dari diri Pak Adi sendiri itu apa sih untuk pendidikan? Pendidikan itu modal buat semua orang, ilmu. Oke. Sebagai orang tua saya wajib ngasih modal bekal buat anak-anak saya supaya bisa kasih value nantinya ketika sudah besar mereka punya value masing-masing dan berimpact ke orang sekitar. Jadi ya itu penting, wajib supaya semua anak saya punya pola pikir yang bagus, punya mindset yang benar, dan juga yang pastinya punya mimpi yang bagus untuk berguna buat sekeliling. Itu sih Pak pendidikan buat mau nanti ya memang modern gitu kan, semua orang ya untuk menyongsong masa depannya ya. Oke. Ya mirip lah persepsi kita. ya, betul. Terus kalau itu kan tadi dari Pak Adi. Terus kalau sekarang kan anaknya Pak Adi yang pertama ya, namanya siapa Pak? Mikaela ya, lagi SD kelas 1, kelas 2. Oh, kan udah kelas 2. Terus gimana sih menerapkan, maksudnya mulai pendidikan yang Pak Adi tadi percaya ke anak Bapak kan, maksudnya masih baru mulai sekolah SD kan, tapi kalau anak-anak SD kan mungkin ya buat mereka pendidikan itu ya kalau kita mau ngomong sebagai model atau apa masih terlalu gede kan, tapi gimana apa ya untuk menerapkan itu ke anak Pak Adi? Jadi yang utama sih kalau menurut gue harus fun ya, harus dibuat fun dan bukan menjadi suatu beban buat dianya. Jadi anak saya itu dulu sempat pindah sekolah SD. Wah, mirip dong, aku juga. Jadi pas SD awal itu saya boleh sebut nama sekolahnya? Boleh. Jadi dulu namanya SD-nya Kinderfield. Oke. Nah di Kinderfield ini memang dia sedikit akademis sekali. Oh ya, Jadi benar-benar teoritis, ilmu-ilmu itu basic itu benar-benar dipus ke anak-anaknya gitu. Nah itu yang kok saya lihat dari kelas 1 SD udah bikin makalah, udah bikin presentasi. Ya makalahnya dia bikin kayak paper gitu, nanti dia presentasi. Terus dia bikin bagaimana proses fotosintesis. Saya dulu rasa itu kelas 1 SD. Dulu terus saya kelas 6 ke kelas 5 gitu. Jadi saya pikir anak-anak terus dia pulang ke rumah PR-nya banyak, tugas ini. Jadi saya lihat dia sangat terbebani. Nah, waktu itu ya udah kayaknya ini nggak seprinsip dengan saya. Nah, prinsip saya itu saya pengen tuh anak-anak tuh suka dulu. Gimana caranya dia fun apa yang mau dipelajari. Nah,
ngobrol-ngobrol ketemu nih sekolah lain. Sekolah ini namanya Binus. Oh, tahu tuh. Nah, Mahal. Binus ini lebih learning programnya lebih bagus. Kalau lihat kurikulumnya, kita study tour dulu tuh, study tour apa sih namanya? Ya, lihat kultur apa ya? Ya, dilihat dulu. Nah, dia metodenya banyak aktivitas learning yang by doing dan lihat fun banget dan dari awal itu dia sudah melihat anak itu sukanya kemana dan itu yang difokusin. Jadi nggak kayak harus belajar IPA, matematika apa enggak. Dari kecil memang itu ada basic, tapi dia punya spesifik yang disukai anak. Nah itu masuk banget sama pola pikir saya sekarang. Jadi anak-anak ini sukanya apa dulu, itu yang didalami. Ya saya berkaca aja contoh, kalau di luar kan kayak siapa ya? Kalau lihat sekarang yang siapa pemain bola atau yang artis, ternyata pas sekilas balik dari kecilnya dia nggak belajar semua diarahkan. Misalkan pemain bola dari kecil udah main bola, jadi nggak melulu harus menguasai. Ya kasarnya guru SD aja kan ada guru matematika, ada guru IPA, ada guru sosial, segala macam. Nggak ada semua guru semua mata pelajaran kan? Kenapa? Anak siswanya harus semua mata pelajaran. Ya, at the very old way of thinking, iya benar, kita harus paham basic. Tapi di sekarang ini menurut saya itu iya, tapi nggak sebagai fundamental. Tetap dia harus punya ujungnya dia mau apa. Makanya saya dari kecil saya selalu lihat itu mau senangnya apa. Dari dia senangnya apa, saya juga ikut mengarahkan. Karena nggak mungkin nggak murni itu cuman oh kamu sukanya ini, yaudah ini nggak juga. Kita orang tua harus ada peran mengarahkan. Tapi kita lihat yang kita arahkan itu yang positif dan dia suka. Gitu. Jadi itu sih yang itu yang paling penting yang sekarang. Jadi saya cari sekolah yang bisa masuk ke way of thinking tadi. Gitu Mak. Sorry jadi panjang. Gak apa-apa, aman-aman. Tapi ini nggak waktu dia pindah sekolah tuh ada ini nggak struggling momennya sendiri kan? Biasanya dulu sih saya kayak ada tas lagi gitu. Karena dia masih kecil ya. Dan waktu itu kan pas COVID. Pas kelas ya. Satu itu salah satu background juga karena cuma belajar online. Jadi nggak ketemu siapa-siapa. Makanya sekaligus karena COVID dan waktu itu masuknya dia juga kecepatan. Jadi udah kita ulang, ya dia struggle-nya cuma teman-teman aja sih. Ya aku nggak ketemu best friend aku lagi, best friend aku hilang, bikin best friend baru lagi kalau ketemu. Gitu aja sih. Kalau anak-anak masih umur segitu masih aman, masih ini lah ya. Sekarang udah masuk sekolah? Sekarang udah offline. Siap. Oke, terus kan tadi udah tuh dari awal kan udah sampai pindah sekolah karena memang tadi value-nya masih belum sesuai nih dengan arti pendidikan dari Pak Adi sendiri. Ya. Terus kalau di keberjalanannya nih sehari-hari peran Pak Adi itu apa sih? Misalnya bantuin kerjain PR atau lebih ke istri nih yang biasa ngebimbing secara apa ya? Secara daily lah ke anaknya gitu kan biasa kalau ada PR atau ada tugas membagi perannya gimana sih gitu? Kalau ini memang dari sisi keluarga kalau saya kan mostly banyak keluar rumah ya. Jadi memang peran itu mostly banyak diambil sama istri saya. Yang ngajarin, yang koreksi PR, yang ngarahin lah ke istri saya karena saya memang plot istri saya nggak boleh saya suruh kerja. Jadi mau full time ya karena saya mau dia buat develop anak-anak karena kalau nggak gitu nanti yang ngarahin mbak-mbaknya di rumah ini saya. Jadi memang harus ada peran orang tua juga di rumah ya paling saya Sabtu Minggu kalau nganter dia les apa yang di luar sekolah saya ikut. Gitu. Karena saya orangnya agak detail ya. Jadi anak saya tuh suka lari kalau anak saya gitu.
Apa nanya banyak banget sih, orang cuma pertanyaan dan ini. Jadi dia suka ngomong. Jadi lebih kayak istri saya. Kayak lebih detail dari dulunya kadang-kadang. Iya. Oke. Jadi kalau pembagian perannya jelas juga ya di dalam Iya. apa keluarga. Jadi anak juga nggak yang ya udah sekolah doang gitu. Di rumah Jadi juga. kalau lebih generalnya saya di set sebagai bad guy. Bad guy-nya istri saya good guy-nya. Jadi kalau udah dia melakukan sesuatu yang ini pasti saya bilangnya nanti bilangin papa ya, tugas saya marahin. Jadi dia akan takut kalau sesuatu karena peran saya bad guy-nya. Oke. Ya sering denger sih itu. Mungkin nanti bisa saya praktekkan kalau sudah berkeluarga. Oke. Thank you. Terus harapannya apa sih kalau Pak Adi ke pendidikan, terutama ke Kayla dulu deh. Maksudnya nanti tuh kedepannya dia misalnya nih harus kuliah tinggi-tingginya atau apa gitu, atau sesuai yang dia mau aja gitu. Saya sih karena dia juga perempuan ya, yang jelas dia harus bisa mandiri, berdiri sendiri, nggak mau nanti karena gender harus bergantung ke suaminya atau lakinya. Enggak, saya pengen plot dia dari awal tuh dia tahu value-nya dia dan dia bisa hidup dengan value dia. Itu nomor satu. Jadi harapannya ya dia udah bisa mandiri dari sejak kecil dan dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk pertama bertahan hidup yang pastinya dan kedua mandiri. Itu sih harapannya. Makanya pengennya saya sih dia nggak pengen ke sekolah-sekolah tinggi atau sekolahnya ya sekolah-sekolah dia sih. Tapi dia tahu apa skill dia, apa value dia daripada orang lain. Harus itu dulu. Ya memang caranya kalau sekarang kan sekolah tinggi atau sekolah khusus atau apa. Tapi kalau aku sih udah mesti kamu satu di mana ya, dua di mana. Kalau yang ngeliat sekarang ya kayaknya agak ya mohon maaf sekarang S1 sekarang sama orang yang ahli desain 3D misalkan. Iya. Akan lebih dicari mana sih? Pasti orang lebih nyari yang desain 3D, udah jelas arahnya. Iya. Nggak ngerti sih refleksi yang pendidikan sekarang apakah langsung bisa dipakai di masyarakat tuh. Kalau menurutku sekarang ada pergeseran gitu. Jadi contoh lah anak-anak baru masuk ke kantor S1 bisa apa kamu? Paling Excel, bisa Word, tapi apa yang khusus itu jarang. Spesialisasinya Iya, benar-benar bisa dipakai. jadi apa yang perusahaan ini dengan apa yang dia lakukan di perkantoran itu kayaknya agak-agak nyambung. Jadi menurutku kalau aku sih siasatinya gitu, dia harus cari tahu dulu. Nggak mau melulu, di sekolah diajarin ini, apa iya itu kepake? Pertanyaannya 100%, paling yang kepake 10%, 20%. Misalnya kan soft skill dia. Itu sih kendalanya. Kalau ngomong general harapannya juga pendidikan bisa inline tuh dengan people needs. Iya, yang penting dia tetap bisa berdaya guna lah di masyarakat gitu. Dia punya value, dia punya keahlian yang jadi nanti bisa manfaatkan untuk dirinya nanti. Betul Pak. Oke. Terus kalau ada nggak sih momen-momen anaknya nggak mau sekolah kalau umur segitu ya? Kalau dulu yang di sekolah pertama ada. Jadi kayak Dia stres, takut ketemu gurunya, takut dimarahin di sini. Nah itu yang menjadi background kenapa dia tinggi. Tapi sekarang dia malas semangat ke sekolah. Udah nggak sabar nih mau sekolah besok mau ketemu ini mau nunjukin ini. Itu udah kena banget sama dia. Jadi kurikulum yang sekolah sekarang udah connect nih. Memang kadang anak-anak kemarin ya habis libur panjang bulanan. Ini baru mau sekolah. Nggak biasa main di rumah. Dia udah lupa dengan ritme sekolahnya.
itu, tapi itu menurutku wajar sih, dia masih pengen liburan, itu standar. Tapi ketika udah sekolah bergulir, dia udah malah pengen ke sekolah gitu. Gitu, malah seneng ketemu teman-teman, itu yang saya harapin. Jadi kalau orang udah suka, waktu disuruh dia udah nagih. Sekarang sekolah jam berapa sih? Kalau Jam masuk setengah 8 sampai jam 2 lah, kalau ada eskul, ada kurikulum kadang-kadang sampai jam 3. Sampai jam segitu ya anak SD sekarang. Eskulnya. Oh, Karena dia, eskulnya tuh menarik. Udah ada programming, ada art, ada olahraga. Jadi sesuai senangnya apa. oh iya. Gak dipaksa untuk ikut semua Dia kan? milih. Anak saya kadang-kadang suka nonton YouTube. Dia suka bikin video. Dia sekarang ikut programming yang di sekolah. Oh kayak ini ya, bikin vlog atau apa? Iya, bikin vlog, bikin ada program-program sederhana. Udah mas. Oh nggak yang programming ya, dalam benar kita programming yang Coding lah. Dia ada yang sederhana for kids. Tapi itu very basic, visual basic. Keren sih, berarti emang ada based on minatnya dia juga ya. Dan itu penting banget. Oke. Noted. Terus terakhir kali ya, karena udah jam segini, ya mungkin menurut Pak Adi kualitas guru apa sih yang paling cocok untuk makanya apa yang paling cocok untuk anak-anak sekolah dasar sih, maksudnya kan Pak Adi punya anak yang lagi SD nih. Menurut Pak Adi kan sekarang anaknya juga udah semangat sekolah gitu, tapi kalau dari kualitas guru yang dibutuhkan itu seperti apa sih? Kan tadi peran orang tua Pak Adi dalam Pak Adi juga sebaik-baiknya, tapi pasti ada harapan dong gurunya itu seperti apa supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Guru itu harus bisa membangun komunikasi dua arah, ke muridnya dan gurunya. Itu dulu nomor satu kalau menurut. Karena atau ya kalau saya dulu sekolah dulu ya lagi pasti satu arah. Guru ngomong ini. Nah kalau sekarang menurutku tuh harus bisa dua arah, karena itu landasan utama. Kalau dia nggak bisa membangun komunikasi antar Jembatan lah antara dia. jadinya dominan aja. Sementara untuk mengembangkan keaktifan anak-anak itu ya tadi dia harus bisa munculin, oh kamu tuh kenapa, kamu apa, bisa buat anak-anak tuh cerita, Antusias. sehingga gurunya tahu problemnya tuh anak, dia bisa ikut mengarahkan. Ya kalau anak SD mungkin mengarahkan dan ada basic, misalnya kurikulum tadi ya, ini yang harus dijajalin ke anak. Tapi kan harus tahu juga problemnya ini anak apa, sehingga cara masuknya gimana. Iya. Itu nomor 2-nya, setelah terbangun komunikasi, gimana cara masuk ke anak itu. Iya. Itu sih. Nah, itu yang menurutku standar guru yang baik seperti itu. Dia bisa komunikasi. Nah, yang komunikasi sih. Oke. Ya tahu lah anaknya gimana, cara menangani anaknya supaya nurut. Itu kan ada seninya ya. Entah secara psikolog atau secara apa tuh kan itu cara ngebuat menginfluen orang supaya ngikut dengan mau kita kan teknik. Guru itu paling penting. Iya. Apalagi anak-anak ya pasti beda pendekatannya daripada kita yang udah dewasa gitu kan. Karena anak cenderung kalau udah tekan pasti dia nggak akan ngomong. Iya sih, kebayang kayaknya dulu kita sekolah banyak banget reward and punishment-nya lebih banyak punishment kali ya. Kalau dulu kan Biasa seperti itu. Iya. Oke. Siap. Thank you so much Pak Adi atas waktunya. Sorry banget ganggu di waktu kerjanya. Nggak apa-apa, terima kasih, saya senang. Hari ini semoga bisa bermanfaat buat Mas Adis juga. Amin. Supaya bisa kasih ilmunya. Amin. Nanti para murid-murid. Insya Allah. Semoga lancar. Tetap menjadi orang tua yang selalu mendukung. Amin. Oke, Siap. karena